kedua ya. Tadi saudara saksi menyatakan ya, sebelum peristiwa pelumuran itu kan masuk Kece, terus masuk 3 orang kan tadi, Pak Coki, Pak NB, dan Herli ya. Nah, pada waktu itu apa setelah itu? Apakah langsung tadi yang saudara bicara-bicara atau ada yang menawarkan minum, mau minum Pak Kece dan sebagainya? Apakah langsung dibuat? Siapa yang buat minuman pada waktu itu? Ya, jelaskan jadi pada saat kita masuk ke dalam, seperti biasa, kenalan, dipanggil terus sama Coki. Ada si kacanya di balik Tembok. yang Ya. yang Kan ada tiang di sini ya. Ya, tadi yang saudara sudah katakan Kece bersila, ada Pak NB, Pak Jenderal, terus ada saudara, ada Coki. Terus yang minta buat minuman itu siapa? Pak Jenderal atau menawarkan ke Kece? Menawarkan ke Kece mau minum apa seperti itu. Terus Kece jawab mau minum apa? Susu. Apa? Oh, dia minum. Apakah setelah itu minuman itu datang? Ya enggak, setelah itu enggak berapa lama datang kan minuman? Oke. Tidak berapa minuman datang kan, sebelum Ustadz Maman datang kan? Kita kan lihat Ustadz Maman kan kemudian kan datang. Pada masih bertiga itu saudara juga ada. Terus tadi saudara sudah menyatakan bahwa Pak Jenderal menanyakan siapa kamu, alamat kamu di mana dan lain sebagainya seperti itu. Terus Kece menyatakan Bapak ini siapa ya gitu kan? Terus yang menyatakan itu siapa? Ini Pak Napoleon Bonaparte. Terus siapa? Si Coki nggak menyampaikan seperti itu? Enggak. Jadi Pak Jenderal bilang ke Kece, kita di sini mau kebetulan di sini katanya bisa dibilang tanya nanti dari mana, agamamu apa, berkeluarga belum, anak berapa, kenapa kamu membuat konten seperti itu. Terus itu menurut terdakwa. Terus apa jawabnya Kece pada waktu itu? Iya, kalau apa juga ngomongnya kalau gitu, saya enggak. Apakah dia pada waktu itu, saya ingat saudara saksi pendengar nanya, agama bapak ini apa? Tadi kan dijawab kan? Iya. Saya agama Islam. Terus apakah oke kalau itu bapak harus disadarkan? Apakah dia juga menyatakan Kece itu bahwa umat Islam ini dibodohi oleh Muhammad bin Abdullah? Ya. Muhammad bin Abdullah itu adalah penyembah jin seperti itu. Dengan membacakan surat jin seperti itu ada. Nah, terus membacakan hadis juga. Ya, tadi yang dia bilang Yang kepala besar dari Ibrahim. Tadi saudara bilang langsung saudara astagfirullahaladzim ya. Oh gitu. Nah setelah itu, apakah setelah itu kena Pak terdakwa menyatakan saya ini mau urusan agama, saya tidak paham, tolong panggil Ustadz. untuk itu saya Nggak dengar. Tahu-tahu sudah ada Ustadz Maman. pokoknya waktu di dalam saya fokusnya untuk muka bapak. Oh. Pembicaraan sama bapak. Oke. Saya udah tapi ada omongan dari bapak yang saya fokus. Yang saya fokus dari awal itu. Oke. Tadi saudara sudah menyatakan bahwa setelah itu posisi yang sudah juga diperagakan tadi, ya kan? Setelah peristiwa pemolesan itu atau pelumuran tai itu atau kotoran itu, setelah itu turun melewati posisi saudara yang di dekat pilar atau tiang itu, terdakwa ke kamar mandi mencuci tangan. Nah, posisi pada waktu mencuci tangan itu kan ada beberapa orang lagi tuh. Nah, yang tadi ada saudara bilang pemukulan dan sebagainya itu, nggak memperhatiin itu. Kalau Pak itu Pak
pelana tadi menyatakan memperhatikan kan? Enggak juga. Karena yang saya lihat Pak Napo setelah selesai itu di sana, yang tadi ditanyakan juga Bapak Mirza, ada 2 orang naik ke Jakarta. Ya, jadi ya. Saya juga ikut masuk. Apa kejadian setelah Japar dan Dedi naik? Iya, saya juga masuk. Dan ada terdengar suara saya, udah udah. Tapi saya nggak persis mendengar itu suara Pak Napo. Tapi saudara masih mengenal suara. Kalau suara itu dipraktekkan kembali, seingat nggak kira-kira? Kayak suara saya ini model suaranya atau coba Pak Napoleon ngomong, stop. Stop, berhenti, keluar. Nah, apakah suara yang seperti itu juga yang saudara dengar pada waktu itu? Oh, mirip saudara. Oke, setelah Pak NB tadi atau Pak Napo ini atau Pak Dawa ini, apakah orang-orang itu masih tetap aja memukul atau langsung keluar semua? Masih ada di bentar. Setelah itu udah Setelah itu keluar semua. keluar. Oke, setelah keluar semua, apalagi kejadian setelah itu? Bapak saya kan di luar dulu. Saya duluan keluar. Ya. Saya diolah, ada perlombaan jurusan waktu itu. Jadi ikut lomba. Kemudian Pak Jenderal keluar Ya. dan memanggil teman saya. Yang dipanggil siapa? Henry Terus Henry Parfum. untuk parfum itu kan aslinya kan sudah peborean itu kan berantakan lah. Ini aja nggak kuat katanya kan baunya. Terus itu dibiarkan kamar itu atau dibersihkan? Dibersihkan. Siapa yang membersihkan itu? Dibersihkan itu kemarin banyak tuh. Jadi banyak tahanan-tahanan lain ikut membersihkan. Apakah Kici juga ikut membersihkan? Siapa? Kici. Ini membersihkan diri sendiri. Oh, Cici membersihkan diri sendiri tadi kena lumuran tadi seperti itu. Ya. Tadi saudara kan lihat ya, lihat yang pada malam hari, ya kan? Terus lihat juga pada siang harinya kan? Iya. Baju yang dipakai terdakwa itu kan baju yang sama atau bukan itu kan? Baju sama. Baju yang sama. Sama seperti Bapak. Jadi kalau ada lumuran tai tinja di bajunya ini kan nggak mungkin masih Iya. dipakai kan? Nggak mungkin karena kita kalau kecepetan tadi kan bau. Ya. Kita ngobrol juga kayak Bapak, saya kaos itu tetap. Artinya kalau ibaratnya ini tai ditamparkan situ pasti kecepratan gitu kan? Karena dia melumurkan maka tidak kecepratan seperti itu. Oke. Terus pada siang harinya setelah peristiwa itu dibersihkan semua, setelah itu apa yang terjadi? Bapak sebagai parfum. Sudah ambil parfum, udah bersih semua malam-malam. Terus apakah saudara saksi masih melihat setelah itu Pak Napoleon masuk kembali ke ruang itu untuk berbicara? Masuk kembali setelah bersih kan? Pak Napoleon sendiri atau bersama siapa lagi yang masuk? Sama Pak Habib Abdullah sama Coki. Jadi setelah peristiwa bersih kamar, terdakwa masuk kembali sama Habib Abdullah sama Coki. Saudara posisinya di mana? Di luar. Di luar yang tempat tadi juga. Aula. Apakah di aula? Artinya saudara tidak tahu peristiwa yang terjadi di dalam. Tidak juga mendengar kan apa yang terjadi di dalam. Oke. Pada keesok hariannya tadi seperti tadi ya, saudara sudah menjelaskan, saya tidak perlu tanyakan. Saya ingin tanya melompat saja selama peristiwa itu kan ada peristiwa Covid ya kan? Iya. Banyak tahanan yang meninggal kan? Iya. Ada banyak yang meninggal kan? Termasuk siapa namanya Ustadz Maher. Ustadz Maher bukan Covid. Oh, di jauh. Siapa yang meninggal di sana itu siapa? Kurang tahu juga namanya. Tapi ada yang meninggal. Nah, pada waktu Covid yang seperti itu, apakah kebijakan ya, ini kebijakan kan Bapak tahu, kebijakan dari kepala rutan dan saya tetap aja kamar itu di slot-slot di keong atau diberikan keluasan sehingga tidurnya bisa di aula dan lain sebagainya, karena kan memang over kapasitas kan tahanan itu dibuka. Jadi banyak juga pada waktu itu tahanan-tahanan di aula seperti itu. Iya. Nah, pada waktu kejadian tersebut ada tindakan apa kira-kira kalau ada yang kena Covid dan lain sebagainya, ya kan? Teman saya juga kan kena Covid, Pak Jumhur pada waktu itu ya. Iya. Pak Jumhur itu di kamar depan atau di kamar belakang? Belakang. Masih di kamar belakang kan? Iya. Kena Covid. Terus apa yang dilakukan oleh terdakwa kalau ada yang kena Covid dan sebagainya, menyiapkan adat kumpul, Kumpul sama pengurus. kurus. Gimana solusi terbaik untuk kita semua. Akhirnya tempat disetel semua, dikeluarin kamar-kamar yang biasa tinggal. Oh, jadi kamar-kamar yang terpapar Covid itu dikeluarin, dibersihkan semua. Bukan Covid, orang-orang yang pernah tinggal
Oke. Untuk sementara itu Disemprot kamarnya pakai apa namanya? Nah, disemprot. Itu yang upayakan rutan atau inisiatif dari pengurus. kalau ikutan ada dari hutan ada dari pengurus. Oh, pengurus juga mengupayakan. Apakah juga pengurus menyiapkan tabung-tabung gas seperti itu kan kalau ada sesak napas dan sebagainya? Yang pengurus kalau nggak salah Ada. Ada. Oke, saudara saksi. Jadi menurut pengetahuan saudara saksi, apakah tadi kan sudah tidak arogan dan sebagainya. Si terdakwa ini mengayomi, melindungi, ya kan, tahanan-tahanan dan tahanan-tahanan merasa nyaman, seperti itu berdua. Kalau saya, Kalau ini ya, kalau itu, kalau saya alhamdulillah. kalau Bapak Jenderal ini kadang-kadang apa ya, mau berkumpul sama orang-orang seperti kita, Berbaur maksudnya. dan menasihatan bahwa hubungan kamu, bidang kamu, kasus kamu, masalahnya kayak begini, lebih baik tunjukkan kebaikan kamu. Itu jadi di dalam ngobrol itu kadang-kadang kita ngobrol bareng-bareng. Jadi terdakwa ini menasehati para tahanan-tahanan tersebut, Iya. termasuk jangan lagi melakukan kejahatan dan sebagainya seperti itu. Oke. Terakhir pernyataan saya, Pak, apakah saudara saksi melihat karena di dalam BAP-nya Kiki ya, ini bertolak belakang nih antara keterangan saudara berdua, keterangan polisi petugas dengan Kiki ini bertolak belakang 180 derajat seperti itu. Nah, saya ingin tanya sama saudara ini, apakah betul saudara terdakwa ini atau Pak Jenderal ini menggunakan kewenangannya karena masih polisi aktif Jenderal Bintang 2 ini memerintahkan harus begini, harus begitu. Gitu. Jadi gini Pak, bukannya memerintahkan atau mengeluarkan hak bahwa Bapak Jenderal harus dihormati. Gimana contohnya ya? Kita sebagai tahanan Pak. Ya. Bapak Jenderal suatu tahanan bagaimana seorang tahanan polisi yang terhormat kan gitu Pak. Oh, polisi-polisi gitu ya. Itu pasti sengaja dan menghormati karena Bapak itu sudah melindungi kita. Oke, saya kira cukup dari saya. Pelan-pelan akan semakin terkuak lah. Sesungguhnya yang terjadi seperti apa? Kita tahu pada saat tahun 2001 bulan September setelah kejadian itu banyak sekali pemberitaan di media yang mengatakan bahwa saya maksa KC untuk berdamai, saya mengancam keselamatannya supaya berdamai. Pelan-pelan terbuka dari KC sendiri, pengadilan bilang tidak ada, memang betul buktinya berpelukan di tanggal 17 November, kemudian itu real. Jadi betul seperti kata lawyer saya sebelumnya bahwa sebetulnya kasus ini harusnya selesaikan secara tahap penyidikan melalui restoratif justice sebagaimana azas penegakan hukum mengedepankan terbangunnya konstruksi perpecahan antara masyarakat, apalagi ini masalah agama. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ini adalah kita berpengalaman sekali perpecahan akibat ada masalah agama, konflik Poso dan Ambon itu karena dibiarkan. Kalau sekali orang salah ngomong mungkin masih ada silat lidah. Tapi kalau 400 lebih membuat konten YouTube menyampaikan kepada publik melalui media, itu ada satu konstruksi yang terstruktur dan ini berbahaya kalau dibiarkan oleh pemerintah sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal. Saya sebagai tahanan yang ada di Barreskrim pada saat itu bertindak untuk mencegah jangan sampai ada konflik yang lebih besar terjadi di antara umat beragama. Kita sudah menikmati alam kedamaian dalam kemerdekaan ini, jangan dikotori oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak ini. Saya tidak yakin umat orang beragama apapun mau melakukan itu. Ini ada orang-orang membawa misi, ada aktor intelektual di belakangnya. Pelajari itu, cari itu yang belum ketemu. Jangan didiamkan sibuk-sibuk ngurusin yang di sini, yang di sana masih berkeliaran lebar.
kemarin muncul lagi Holy Wing dan sebagainya. Itu akibat membiara. Ya. Yang lain lagi siapa? Ada Aktor lagi? intelektual siapa Pak? Bagaimana? Aktor intelektualnya siapa? Siapa? Tadi yang Bapak sebut ada aktor intelektual siapa? Hei Mbak, itu tercium baunya. Tugas aparat lah, tugas pemerintah lah, mengungkap itu semua. Saya cuma terdakwa, saya cuma terpidana. Kecuali mau melibatkan saya lagi, saya siap mencari, membawa Saifuddin Ibrahim kembali pun saya siap. Karena memang selama ini itu tugas saya sebelumnya. Ya. Yang lain lagi? Terakhir? Apa cukup saya? Bang, Itu ya. teringatnya jika abang jumpa Saifuddin Ibrahim gimana? Bagaimana? Ketika abang ketemu nanti dengan Saifuddin Ibrahim, jika memang dibawa kemari, kalau benar-benar hukum itu ada, pekerjaan penindak hukum itu ada, apa yang abang akan lakukan pada Saifuddin Ibrahim? Saya tidak pernah mengancam. Apa yang saya katakan saya lakukan. Minggu lalu saya bilang saya siapkan martabak khusus pakai telur. Saya siapin martabak buat dia makan. Martabak beneran ya? No? Bukan pempek. Nyusul. Jadi begitulah. Kita jangan lagi ada penistaan agama lah. Kita nyaman hidup damai ini. Kalau ada konstruksi yang mau mengatur seperti begitu, ini adalah warning bagi mereka. Jangan lagi ada yang melakukan itu. Ya. Pak, kalau soal kunci tadi sempat dibahas terus sama JPU, itu sebenarnya apa sih Pak? Kunci? Iya, Kunci backgroundnya. Kunci yang gembok besar itu. Kenapa? Ya itu ada apa gitu maksudnya? Saya tidak tahu kenapa dipermasalahkan itu, karena itu kunci itu pengadaan dari Bareskim dan sudah ada di hutan Bareskim. Tidak ada mungkin kita bisa membawa serta kunci dan barang-barang berbahaya ke dalam hutan. Itu dilarang. Petugas hutan Bareskim sudah benar dalam melaksanakan tugasnya, termasuk HP apa itu. Itu satu persatu keterangan KC yang berlebih-lebih dilebih-lebihkan terhadap saya selama ini nampaknya digiring oleh orang-orang dalang di belakangnya untuk menyudutkan saya. Kenapa saya? Karena saya berharga di mata mereka. Kenapa bukan yang lain? Yang memukul yang Kenapa? Mereka pengen seimbangkan saya dengan KC. Karena saya yang paling berharga bagi mereka. Mereka pengen masukkan, kejebloskan begitu. Tapi satu persatu fakta Allah berkata, Allah tunjukkan di buku persidangan. Ya, ya. Saya terima kasih kepada umat muslim, ya baik yang mendukung maupun yang diam. ada Karena yang muslim juga. ya, karena memang kita harus bijak sebagai umat muslim menyikapi hal begitu. Yang saya lakukan itu salah saya, itu emosional saya, dan saya sudah bertanggung jawabkan di persidangan ini. Jadi itu jihad saya. Terima kasih ada yang mengulas masalah jihad. Bagi di mata saya jihad bukan maksudnya untuk menggulingkan pemerintah atau segala macam. No, itu adalah pembelaan murni kepada akidahku, kepada Rasulullah dan kepada agama. Siapapun akan berontak dan marah apabila itu dinista. Siapapun kita sayang sama anak kita, orang tua kita, dinista kita akan lawan, tidak diam. Apalagi ini. Salahkah saya melakukan itu? Enggak, Tidak. Insya Allah. tidak salah. Mungkin Oke, terakhir Pak. statement dari Mau tanya soal kesaksian palsu kemarin soal masalah agama. Ya. Itu kelanjutannya gimana? Apakah memang akan dipolisikan kembali atau gimana? Kemarin kan baru akan dipidana, dia akan dilanjutkan ke Baik. pidana. Ya. Saya akan melihat bagaimana reaksi pendukung-pendukung KC. Ya. Kalau pendukung KC masih terus berkomentar yang aneh-aneh, yang membabi buta, Anda akan lihat, saya juga bisa melakukan hal yang sama secara hukum, secara beriman. Berarti masih dikaji ya Pak? Iya. Jadi gini deh, itu kan dalam posisi kapasitas Pak Napoleon sebagai terdakwa. Tapi atas peristiwa pidana itu tidak hanya Pak Napoleon Bonaparte yang melihat, kawan-kawan rekan wartawan juga melihat, pengunjung juga melihat, hakim melihat, lawyer juga melihat, jaksa juga melihat dan mendengar bahwa apa yang dikemukakan oleh saudara Kiki itu di muka pengadilan patut diduga keras mengandung kebohongan. Terbukti. Kenapa dia? Karena dia menyatakan agamanya adalah baru keluar dari Islam itu setelah vonis di pengadilan Ciamis.
kita dapat membuktikan bahwa melalui YouTube dan video-videonya jauh sebelumnya itu dia sudah dibaptis. 2011. Tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya itu bahwa memberikan keterangan palsu dan keterangan bohong di muka pengadilan itu. Rangkaian keterangan-keterangan sebagian besar juga yang dikemukakan Cici itu bertolak belakang 180 derajat dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Cici menyatakan bahwa Pak Napoleon memukul, Cici menyatakan Pak Napoleon memasukkan tadi, ya Membuka kan, mulut. buka mulut tadi dan lain sebagainya. Itu bertentangan semua. Jadi nanti akan kita lihat dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan ini, kalau hanya Cici yang menyatakan itu, maka dia tidak dapat membuktikan. Maka itu juga bisa dikualifikasikan adalah keterangan palsu di muka pengadilan. Ini keterangan palsu tidak hanya masyarakat identitas agama, tapi keterangan-keterangan lain karena status dan kedudukan dia itu sebagai saksi. Saksi tidak boleh bicara bohong, tapi kalau terdakwa boleh dia ingkar. Oleh karena status dia adalah saksi dan ada ancaman 2 pasal 24 dan serius ini ancaman hukumannya. Dan oleh karena itu kita lagi serius juga untuk menegakkan hukum ini agar tidak semua orang memberikan kesaksian-kesaksian palsu di Republik ini. Nah, oleh karena itu tidak hanya kami, ada tanggung jawab juga media juga, ada tanggung jawab wartawan juga. Kalian boleh juga untuk melaporkan, memberikan keterangan palsu itu. Jadi tidak, walaupun Pak Napoleon Bonaparte kemarin sudah menunjukkan keakraban, disuruh hakim berpeluk-peluk tangan, tidak ada masalah. Itu peristiwa sisi kemanusiaannya. Tapi peristiwa hukum Keci melakukan kebohongan, keterangan palsu di pengadilan itu peristiwa yang lain lagi. Pak Napoleon boleh memaafkan, tapi kalau ada yang lain yang nonton dia tidak mau memaafkan, bisa juga seperti itu. Karena unsur tindak pidana yang disebut dengan pasal 242 itu sudah terpenuhi menurut saya. Kita akan lihat, kita lihat dulu, jangan-jangan sudah ada yang melaporkan. Kita nggak Saya hanya tahu. satu pesan pada publik masyarakat, terutama pendukung KC, hati-hati bicara ya. Mulutmu harimau.